Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis jurisprudensi tentang harta bersama, yaitu analisis putusan penyelesaian gugatan harta bersama pasca perceraian. Langsung ke pendahuluan. Hiruk-pikuk dalam kehidupan berkeluarga memang tidak pernah bisa dilepaskan dari problematika rumah tangga. Persoalan dalam keluarga yang tidak terselesaikan terkadang harus berujung pada perceraian. Adanya perceraian membuat ikatan pernikahan menjadi putus. Setelah proses perceraian selesai, terkadang masih ada polemik khusus yang masih terjadi. Perceraian yang merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan serangkaian akibat hukum pula, antara lain pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan ini yang dikenal dengan harta bersama. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, pada ayat 2 menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Kemudian untuk pengurusan dan pengelolaan harta bersama dapat dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Dalam melakukan pengurusan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama. Hal itu telah tersirat dalam pasal 36 ayat 1 bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Pada pasal 37 menjelaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya. Istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama. Maka, berdasarkan pasal ini, pemberlakuan pembagian harta bersama bagi Muslim diberlakukan kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai perwujudan hukum Islam dalam nuansa hukum positif. Selanjutnya pada pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada pasal 86 ayat 1 menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri setelah perkawinan. Serta pada ayat 2 dijelaskan harta istri tetap menjadi harta istri dengan penguasaan penuh dan sebaliknya. Kemudian pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing serta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan pasal 87 ayat 2 menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Maka, kami akan membahas tentang penyelesaian gugatan harta bersama pasca perceraian, yaitu analisis terhadap putusan nomor 195 PDT 2013 PA MTR Pengadilan Agama Mataram, putusan nomor 64 PDT G 2014 PTA MTR Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan putusan nomor 629 K/AG 2014 Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan atau duduk perkara. Sebuah kasus yang bersumber dari putusan hakim di Pengadilan Agama Mataram, yaitu putusan nomor 195/PDT 2013/PA Mataram. Putusan tersebut telah sampai pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan nomor 4/PDT G/2014/PTA Mataram, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 629K/AG/2014 dan telah dijadikan sebagai salah satu jurisprudensi dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara harta bersama. Berikut paparan singkat terkait kasus, yaitu kasus ini adalah perkara harta bersama antara
Hajah Kartini SPD binti Haji Idris dengan Dr. Haji Ahmad Hafid bin Haji Zakaria yang dahulunya merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai namun belum pernah menetapkan pembagian harta bersama, sehingga sebagian besar harta bersama dikuasai secara sepihak oleh Hafid atau mantan suami. Atas keadaan ini, Kartini mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram. Pengadilan Agama Mataram setelah memeriksa, menimbang, dan mengadili, akhirnya memutuskan melalui putusan nomor 195/PDT 2013/PA Mataram bahwa barang-barang merupakan tanah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam gugatan sebagai harta bersama yang masing-masing pihak berhak mendapat 1/2 dari harta-harta tersebut. Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Mataram, mantan suami Hafid mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Melalui putusan nomor 4/PDT-G-2014-PTA Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram dengan sedikit perbaikan. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menambahkan pernyataan dalam putusannya bahwa Akta Hibah nomor 1 tanggal 1 Juli 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim PTA Mataram mengkonkretkan atau menuangkannya dalam amar putusan perkara Aquo demi kepastian hukum. Meskipun dalam petitum surat gugatan maupun dalam konstatering hakim, penggugat atau terbanding tidak memohon bukti akta hibah tersebut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun oleh karena masih sesuai dengan kejadian material, maka menurut Hakim PTA Mataram terhadap akta hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dalam amar putusan. Masih merasa tidak puas, tergugat atau pembanding Hafid melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 Maret 2014. Dalam alasan kasasinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Aquo telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum formil yang menjadi acuan mutlak dalam menjalankan proses perkara tersebut, pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Pertama, tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa saksi-saksi saudara kandung termohon kasasi seperti yang terurai dalam putusan adalah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 Jo pasal 1909 KUH dan mereka bukanlah secara absolut dilarang menjadi saksi. Kedua, dia juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tentang perlunya mempertimbangkan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama maupun hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan penggugat dan serta tidak tertuang dalam petitum. Atas kasus ini, Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 629/AG/2014 memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hafid tersebut dengan pertimbangan judeks fakti tidak salah dalam menerapkan hukum. Selanjutnya, pembahasan atau analisis kasus. Peranan pengadilan atau hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan, berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan, serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, agar dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan perkara yang dibahas, yaitu pembagian harta bersama. Memang dalam hukum Islam baik Al-Quran dan hadis maupun ahli fikih tidak ada menjelaskan secara terperinci tentang harta bersama dalam perkawinan. Tapi kalau dihubungkan dengan kasus yang sedang dibahas, maka seperti yang dikemukakan di atas, walaupun para fuqaha tidak membahas tentang harta bersama dalam kitab-kitab fikih klasik, namun berdasarkan kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada larangan adalah boleh untuk dikerjakan. Kaidah al-adatu muhakamah atau adat kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum. Berdasarkan istilah syirkah atau perkongsian dalam fikih muamalah dan juga berkembang keadaan zaman, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan harta bersama antara suami dan istri merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Di Indonesia, pengaturan terhadap sengketa harta bersama khusus umat Islam telah disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 1 huruf F KHI mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan dalam pasal 47 diterangkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kasus antara Haji Kartini SPD binti H. Idris dengan mantan suaminya Dr. Andes Haji Hafid bin H. Zakaria karena mereka tidak mengadakan suatu perjanjian tertulis tentang kedudukan harta dalam perkawinan mereka, maka semua harta benda yang didapat selama pernikahan mereka dianggap sebagai harta bersama. Dan pasal 88 KHI mengatakan apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada pengadilan agama. Dalam kasus ini berdasarkan identitas para pihak, berarti penyelesaian sengketa harta bersama antara Haji Kartini SPD binti H. Idris dan mantan suaminya Dr. Andes Haji Hafid bin H. Zakaria merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram. Yang selanjutnya, setelah membaca posisi kasus tersebut di atas dan mempelajari perkara-perkaranya dengan mencermati argumentasi yang diajukan oleh kedua pihak, penggugat dan tergugat, serta pertimbangan hukum baik Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Agama Mataram, dan Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dianalisis lebih jauh seperti yang akan dibahas berikut ini. Pertama, berdasarkan posisi kasus atau duduk perkara dalam putusan sengketa harta bersama, dalam kasus ini terlihat bahwa terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat tentang jenis dan jumlah harta bersama. Berdasarkan gugatan penggugat dan dikuatkan oleh para saksi, maka hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para saksi beserta semua keterangannya yang diajukan penggugat atau terbanding di persidangan, yaitu saksi 1, Lasari Isha, dan saksi 3, Sri Suharti, adalah sebagai saudara kandung tergugat atau pembanding, dan sesuai dengan kekuatan pasal 17R BG Junto pasal 1909 KUH Perdata, mereka adalah orang yang dapat membebaskan diri atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, bukan mereka yang secara absolut dilarang menjadi saksi. Lagi pula kedua saksi tersebut tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi tergugat atau pembanding, bahkan keduanya sebelum memberikan keterangan di persidangan telah diambil sumpahnya sebagai saksi. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Yang selanjutnya yaitu tergugat atau pembanding atau pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hakim saksi-saksi
yang diajukan penggugat karena menurut pertimbangan hukum majelis Kuo telah melanggar ketentuan hukum formil yang menjadi acuan mutlak dapat menjelaskan proses perkara tersebut, pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan. Tergugat mengacu pasal 172 RBG yang menentukan bahwa dengan tegas dikatakan tidak boleh didengar keterangan saksi adalah mereka A yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena saudara atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, yang B yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak dari saudara perempuan di daerah hukum waris mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu, yang C yaitu suami atau istri salah satu pihak bercerai, anak belum dipastikan umur 15 tahun. Yang E orang gila. Tergugat mengakui bahwa ada pengecualian saksi dalam 172 RBG yang mengatakan bahwa dapat menjadi saksi apabila hal-hal status keperdatan perkawinan, perceraian, perburuan atau hubungan industrial, namun menurutnya hal ini tidak termasuk dalam hal yang berhubungan dengan harta bersama. Seharusnya agar pertimbangan hakim lebih kuat dan tidak terbantahkan, hakim dalam pertimbangannya harus masukkan pasal 145 HIR ayat 2 yang menyatakan akan tetapi kaum keluarga, saudara dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara penyelesaian kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Yang selanjutnya dalam pasal 145 HIR ditemukan redaksi sebagai berikut yang dimaksud tentang keadaan menurut hukum perdata, yaitu tentang kedudukan warga dalam bahasa Belanda tentang Burgerlichkeit, seperti misalnya penyelesaian tentang perkawinan, perceraian, keturunan, dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut secara tegas menyatakan saksi keluarga cakap didengar kesaksiannya dalam seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pertimbangan hakim beralasan demi kepastian hukum dalam mencantumkan bahwa akte hibah nomor 1 tertanggal 1/07/2013 tidak berkekuatan hukum mengikat pada amar putusan adalah suatu yang sangat tepat. Namun berdasarkan pada teori relativisme, hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan ijtihadnya dalam pembentukan hukum dan tidak mengikat hakim untuk berpatokan kepada undang-undang saja, maka tindakan hakim Pengadilan Tinggi Agama ini sangat tepat. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pertimbangan dan putusannya ini tidak termasuk ke dalam hakim yang hanya merupakan corong undang-undang. Pihak tergugat tidak setuju dengan pertimbangan ini. Oleh karenanya, tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan alasan bahwa pertimbangan majelis hakim telah melanggar ketentuan hukum formil, maka berimplikasi pada putusan yang batal demi hukum. Maka patutlah apabila putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 195 Perdata G /2013 Pengadilan Agama Mataram dibatalkan. Namun majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian hasil pembuktian. Maka putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 195 Perdata G 2013 Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriah, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat dipertahankan. Oleh karenanya haruslah dikuatkan berdasarkan di atas hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memperkuat pertimbangannya terhadap kasus ini, juga memasukkan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub di dalam kitab Buhyatul Mustasyidin halaman 274 yang artinya tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya
apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh hukum. Usaha hakim untuk tetap memasukkan pendapat ahli hukum Islam di samping juga bersumber pada peraturan perundang-undangan merupakan sebuah upaya hakim pengadilan agama yang patut dicontoh, karena hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar sebagai pelaksana undang-undang saja yang hanya menetapkan atau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan hukum positif, tapi hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim benar-benar berijtihad untuk mencapai keadilan dalam putusannya. Hakim dapat menguatkan pertimbangannya dengan memasukkan pasal 229 kompilasi hukum Islam yang isinya menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Ketentuan pasal 229 KHI ini juga sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan aturan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1, di mana dalam pasal itu dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum. Penjelasan dari pasal ini pun menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut, hakim pada dasarnya dapat mempertimbangkan hal-hal lain untuk menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, ketentuannya mengatakan bahwa hakim dilarang memutus tersebut mempertimbangkan hal-hal yang dirasa perlu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, serta karena masih sesuai dengan kejadian material dalam kasus ini, berarti pertimbangan dan putusan hakim pengadilan tinggi agama tentang pencantuman pernyataan bahwa bukti akta hibah nomor 1 tertanggal 01 bulan 7 2013 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dalam amar putusan, merupakan hal yang patut dan boleh dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian tersebut. Kesimpulan, para hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan dalam perkembangan oleh sebagian masyarakat sering diasosiasikan hakim dengan pengadilan. Artinya bahwa hakim selalu identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan hakim. Demikian pula halnya dengan keputusan pengadilan identik dengan keputusan hakim. Berdasarkan pada pembahasan di atas, yaitu tentang analisis putusan penyelesaian gugatan harta bersama pasca perceraian. Setelah membaca posisi kasus tersebut di atas dan mempelajari berkas perkaranya dengan mencermati argumentasi yang diajukan oleh kedua pihak, serta mempertimbangkan hukum bahwa tergugat berbanding pemohon kasasi sejak dari awal memang sengaja melakukan berbagai upaya, serta bersama seharusnya dibagi dua. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.